Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Beni Panji Taufik selaku fasilitator saya. Yang saya hormati Bapak Amri Tiano Suhandrianika selaku pengajar praktik saya. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktik coaching supervisi akademik bersama rekan saya Ibu Nur Wahyuning Welas. Pada kegiatan kali ini saya akan melakukan kegiatan perdana dari tahap supervisi akademik yaitu pra-observasi. Berikut ini merupakan kegiatan pra-observasi saya. Selamat pagi Bu Yuni. Selamat pagi Bu Yuni. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Bu Yuni lagi sibuk nggak hari ini? Alhamdulillah tidak ada jam hari ini Bu, jadi agak kosong hari ini. Oke, saya minta waktunya sebentar ya Bu Yuni. Di sini saya akan melakukan kegiatan pra-observasi seperti yang kemarin sudah saya sampaikan kepada Bu Yuni bahwa saya akan melakukan supervisi akademik di kelasnya Bu Yuni. Nah, supervisi akademik ini bertujuan untuk membantu Bu Yuni dalam meningkatkan kompetensi Bu Yuni yang berkaitan dengan kompetensi mengajar gitu ya Bu ya. Nah, di sini kita bisa ngobrol-ngobrol ya santai saja ya. Santai saja ya Bu Yuni ya. Ya. Dari kegiatan pra-observasi ini saya ingin mengetahui sejauh mana kesiapan Bu Yuni untuk melaksanakan pembelajaran besok yang akan kita lakukan di tahap observasi gitu ya Bu. Nah, dari ngobrol-ngobrol kita sekarang ini apa nih yang Bu Yuni harapkan? Ya harapannya biar agar bisa bertukar pengalaman maupun pendapat dari Bu Rofi dan juga bisa mungkin Bu Rofi bisa memberikan saran-saran yang bisa memperbaiki lagi cara saya mengajar. Ya, oke. Jadi harapannya kita bisa tukar pendapat, tukar pengalaman gitu ya Bu ya. Jadi untuk memperbaiki pembelajaran yang akan Bu Yuni lakukan besok gitu ya Bu ya. Oke, kita ngobrolnya santai saja ya Bu. Jadi Bu Yuni jangan merasa terbebani dengan kegiatan observasi besok. Kalau boleh tahu besok Bu Yuni mau mengambil materi apa? Saya nantinya akan mengambil materi tentang hari akhir. Oh iya, jadi materinya tentang hari akhir pelajaran PAI ya Bu ya. Pelajaran PAI. Tujuan pembelajarannya apa Bu? Tujuan pembelajaran besok itu tentang memahami hikmah dari hari akhir sebagai agar dapat membentuk perilaku akhlak mulia bagi siswa. Ya, jadi dengan tujuan pembelajaran siswa dapat mengambil hikmah dari pembelajaran hari akhir itu. Ya, kemudian bisa memberikan membentuk siswa perilaku siswa yang Oke. Nah, dari tujuan pembelajaran yang sudah Bu Yuni sebutkan tadi, persiapan yang sudah Bu Yuni lakukan sampai sekarang apa Bu? Ya, persiapannya membuat perangkat pembelajaran terutama LPP, terus media pembelajaran yang nanti saya akan butuhkan, dan juga LKPD nantinya untuk siswa. Oke, wah sudah lengkap sekali ya Bu Yuni ya, sudah siap ini. Insya Allah sudah. Ya. Menurut Bu Yuni ada tidak kesulitan dalam menyampaikan materi hari kiamat tersebut Bu? Kesulitannya mungkin lebih berkaitan cara menentukan metode yang pas terhadap untuk ditanamkan untuk pembelajarannya kepada siswa terkait dengan profil belajar siswa Bu. Jadi saya harus memilih metode yang sesuai dengan kebutuhan siswa atau gaya belajar siswa. Oke, Bu Yuni pernah memetakan gaya belajar siswa? Ya sudah, saya sudah pernah memetakannya dengan cara tes diagnostik awal tentang diagnostik non kognitif siswa. Oke, jadi
Bu Yuni sudah memetakan gaya belajar siswa melalui tes diagnostik non kognitif ya dulu ya. Nah, dari pemetaan tersebut berarti Bu Yuni sudah menyiapkan, sudah mempunyai strategi pengajaran atau metode maupun model pembelajaran, gitu ya Bu ya. Nah, coba mungkin Bu Yuni bisa ceritakan singkat untuk kegiatan pembelajaran besok Bu. Jadi untuk pembelajaran besok itu kan siswa terbagi dari tes diagnostik non kognitifnya itu kan sudah terbagi ya, ada yang audio, ada yang visual, ada yang kinestetik. Jadi saya menyesuaikannya, memberikan kalau untuk yang audio dan visual saya memberikan video bagi siswa. Sedangkan untuk kinestetiknya nanti siswa berdiskusi dan menempelkan hasil diskusinya ataupun gambar-gambar yang saya berikan di depan papan tulis. Ya, jadi dari pemetaan gaya belajar tersebut, Bu Yuni sudah mempersiapkan metode maupun media yang akan digunakan besok gitu ya Bu ya. Nah, dari tadi yang sudah disampaikan Bu Yuni menyangkut metode pembelajaran yang akan dipakai, ini berkaitan dengan diferensiasi konten. Jadi Bu Yuni sudah menyiapkan berbagai macam media. Kemudian untuk diferensiasi prosesnya, Bu Yuni akan mengajak siswa untuk berdiskusi gitu ya, terkait dengan nanti materi dan juga gambar-gambar yang saya berikan. Kemudian siswa bisa menempelkannya Oke. Nah, kira-kira nanti bantuan yang akan Bu Yuni berikan ke siswa tersebut seperti apa nanti? Untuk bantuan awal itu kan saya lebih memberikan penjelasan yang cukup harus mudah dipahami untuk siswa, kemudian instruksi-instruksi yang jelas untuk siswa, dan selama masa diskusinya nanti saya akan lebih melakukan pendampingan terhadap siswa dalam melakukan diskusi dan juga memberikan perhatian lebih kepada siswa yang mungkin kesulitan dalam memahami pembelajaran saya. Iya, oke. Nah, dari apa yang sudah Bu Yuni sampaikan tersebut, ada yang masih kurang nggak Bu kira-kira? Menurut saya sih, saya masih ada beberapa yang kurang ya Bu. Misalnya cara bagaimana agar saya bisa memberikan penjelasan yang tepat dan juga lebih mengena bagi siswa agar dia lebih paham, itu saya masih agak kesulitan seperti itu. Ya, berarti ini kekurangannya medianya belum selesai gitu ya Bu ya, alat peraganya. Mau melengkapinya kapan Bu? Insya Allah besok dilengkapi lagi Bu, ini baru proses akhir pelengkapannya. Untuk melengkapi media tersebut Bu Yuni memerlukan bantuan siapa? Guru-guru lain boleh, Bu Rofi juga boleh membantu saya, misalnya ada tambahan-tambahan dalam media yang saya lakukan. Ya, insya Allah ya Bu ya, nanti akan saya ikut membantu mencarikan referensi berkaitan dengan video pembelajaran gitu ya Bu ya. Ya, insya Allah. Nah, tadi berkaitan dengan strategi pembelajaran yang akan Bu Yuni terapkan besok. Nah, sekarang menurut Bu Yuni, area pengembangan kompetensi dari Bu Yuni sendiri itu apa nih Bu? Mungkin lebih ke area intelektual saya ya Bu. Jadi untuk biar saya bisa memiliki kemampuan untuk memberikan penjelasan yang lebih tepat kepada siswa, agar siswa itu dapat mengenanya lebih paham lah terhadap. Kemudian juga kaitan bagaimana memberikan pembelajaran siswa yang berdiferensiasi, yang sesuai dengan benar-benar sesuai dengan kebutuhan siswanya itu sendiri. Yang terakhir, kemampuan emosional saya mungkin dalam menghadapi siswa itu caranya bagaimana agar saya tidak mungkin lebih sabar atau tidak lebih cepat marah seperti itu sama ya Bu ya. Sama siswa. Berarti ada 3 kompetensi yang ingin Bu Yuni tingkatkan, yaitu yang pertama meningkatkan kemampuan intelektual dalam hal mengajar. Jadi ini berkaitan dengan kompetensi pedagogik gitu ya Bu ya. Kemudian yang kedua
dalam hal pembelajaran berdiferensiasi gitu ya. Kemudian yang ketiga dalam hal pengembangan kompetensi sosial emosional gitu ya Bu. Oke. Nah, terkait dengan hal tersebut, apa yang sudah Bu Yuni persiapkan nih untuk meningkatkan kompetensi Bu Yuni itu? Strategi Bu Yuni untuk mencapai kompetensi tersebut, Bu. Kalau dalam pengembangan kemampuan intelektual saya berusaha untuk melengkapi perangkat pembelajaran saya, menyiapkan perangkat pembelajaran saya setiap mau mengajar seperti itu Bu. Sedangkan untuk mungkin berdiferensiasi untuk memberikan pembelajaran berdiferensiasi bagi siswa, saya berusaha mungkin melakukan pelatihan agar saya bisa dapat metode-metode yang baru untuk siswa yang bisa diterapkan. Sedangkan untuk kemampuan emosional mungkin lebih ke melatih pengendalian diri agar tidak cepat terpancing dengan keisengan siswa yang misalnya agak beragam gitu ya Bu. Iya, oke. Dari apa yang sudah saya tangkap tadi di awal pembicaraan bahwa Bu Yuni sudah menyiapkan berbagai macam strategi untuk melaksanakan pembelajaran besok terkait dengan pembelajaran yang berdiferensiasi gitu ya Bu ya. Bu Yuni sudah mempersiapkan metode maupun media ya yang menyesuaikan dengan gaya belajar siswa gitu ya Bu. Nah, apa yang sudah Bu Yuni persiapkan? Untuk sekarang itu perangkat pembelajaran saya alhamdulillah sudah tahap akhir penyelesaian ya Bu. Mungkin insya Allah hari ini sudah selesai seperti itu. Dan untuk persiapan emosional ya menjaga untuk moodnya tetap senang-senang saja. Menjaga mood ya, berkaitan dengan nggak cepat-cepat marah. Oke, berarti saya sudah bisa menarik benang merah dari pembicaraan kita hari ini bahwa Bu Yuni sudah mempersiapkan semuanya, sudah siap untuk melaksanakan kegiatan observasi besok gitu ya Bu ya? Insya Allah sudah siap. Besok ya Bu? Iya boleh besok. Oke, kita ketemu besok lagi dalam kegiatan observasi ya Bu. Terima kasih Bu Yuni atas waktunya. Terima kasih. Sukses ya Bu Yuni untuk kegiatan observasi besok dan kegiatan berjalan lancar sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Semoga tidak ada halangan suatu apapun sehingga besok kita dapat bertemu di kegiatan observasi. Terima kasih. Demikian tadi kegiatan coaching supervisi akademik di tahap pra-observasi dengan rekan saya Ibu Nur Wahyuning Welas. Terima kasih, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini ada yang tidak masuk? Masuk semua ya, sehat-sehat semua? Ya. Hari ini senang semua enggak? Senang. Kok ada yang enggak? Kenapa kita? Kok gini kenapa? Oke, baik. Hari ini kita akan mempelajari tentang bab 2 kita, yaitu bila bumi berhenti berputar. Apa itu kaitannya? Dengan hari akhir. Nah, sebelum kaitannya sama hari akhir, ini tanya dulu, apa yang kalian ketahui tentang iman kepada hari akhir? Ayo, iman itu apa? Percaya atau meyakini. Nah, kaitannya kenapa kok Bu Yuni tentang rukun iman? Nah, kita soalnya akan mempelajari tentang mengenai hikmah yang bisa kita ambil terkait mengimani rukun
nanti setelah kehidupan dunia, karena setelah hari akhir itu nanti akan ada kehidupan selanjutnya. Ketika bumi berhenti berputar, makanya nanti kalian akan mempelajari makna dari akhir, yang kemudian baik itu tanda-tandanya, macam-macamnya, dan terakhir nanti kalian akan mempelajari tentang hikmah. Jadi nanti kalian bisa menyimpulkan hikmah yang bisa kalian ambil apa ya, seperti itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Atas amal kita bisa masuk dijelaskan, melihat apa poin-poin yang ingin dikasih dan menonton video-video ini. Nanti lanjutnya kalian harus mengajarkan apa lengkapi. Setelah itu kalian bisa mempresentasikannya di depan. Nanti untuk yang mainan yang tadi, Bu Yuni akan kasih kalian untuk tiga. Baiklah anak-anak, setelah kalian diskusi, silakan kalian presentasikan hasil diskusi kalian ke depan masing-masing kelompok. Boleh semuanya maju ke depan dari kelompok audio sama Vi. Semua maju ke depan dulu. Tunjukkan tadi hasil diskusi kalian tentang gambar ini bagaimana? Salam dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedua, bencana banjir.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Beni Panji Taufik selaku fasilitator saya. Yang saya hormati Bapak Amri Tiano Suhendrianika selaku pengajar praktik saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan coaching supervisi akademik pada tahap pasca observasi dengan rekan saya, Ibu Nur Wahyuning Melas. Beliau adalah guru PAI di SD Negeri 2 Jatihati. Nah, kalau minggu lalu, saya sudah melaksanakan kegiatan pra-observasi dan observasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan kegiatan coaching untuk tahap pasca observasi. Berikut merupakan kegiatan coaching saya. Assalamualaikum Bu Yuni. Gimana kabarnya Bu Yuni? Sibuk nggak hari ini Bu Yuni? Oke. Saya minta waktunya sebentar ya Bu Yuni terkait dengan apa yang sudah Bu Yuni kemarin lakukan dalam kegiatan praktek mengajar yang sudah saya observasi. Jadi kita sekarang ngobrol-ngobrol santai dulu ya Bu Yuni. Dari obrolan kali ini Bu Yuni pengen dapat apa nih dari kegiatan praktek ini? Jadi Bu Yuni pengen sharing terkait dengan apa yang sudah kemarin dilaksanakan dan sekiranya apa yang perlu diperbaiki gitu ya. Oke, gimana perasaannya Bu Yuni kemarin setelah melaksanakan pembelajaran? Oke ya Bu, merasa senang pembelajaran saya terasa lebih dari media yang digunakan juga menjadi lebih baik dan anak-anak bisa antusias. Ya, alhamdulillah ya Bu, kemarin saya lihat juga seperti itu. Nah, ini Bu Yuni saya mau tanya lagi terkait dengan rencana perbaikan yang Bu Yuni sampaikan kemarin pada saat kegiatan pra-observasi, apakah sudah tercapai Bu? Saya kemarin menjadikan contoh cara tentang komputer berupa penampilan video, gambar-gambar dan lain-lainnya untuk mencapai tujuan Jadi terkait dengan rencana yang kemarin sudah direncanakan pada tahap pra-observasi sudah tercapai gitu ya Bu ya. Pembelajaran sudah sesuai dengan apa yang direncanakan. Kemudian terkait dengan tujuan pembelajarannya Bu, apakah sudah tercapai Bu? Alhamdulillah sudah tercapai Bu. Jadi saya kemarin kan menggunakan 8 trik untuk mencapai tujuannya, yaitu yang pertama melalui teks bacaan anak bisa meyakini adanya hari akhir sebagai implementasi dari kepemimpinan, terus kemudian yang video ini sebagai anak bisa memahami perilaku yang mencerminkan iman terhadap hari akhir dan melalui diskusi anak bisa memahami hikmah beriman kepada hari akhir yang dapat membantu perilaku anak mulia bagi anak. Jadi saya sudah kegiatan pengajarnya sudah saya koreksi juga hasil evaluasinya anak-anak sudah bisa dalam menyelesaikan masalah tadi. Oke, bagus Bu Yuni. Jadi tujuan yang sudah diharapkan itu sudah tercapai gitu ya Bu ya. Oke. Menurut Bu Yuni, apa yang menjadi keunggulan terkait dengan pembelajaran kemarin Bu? Atau gini, apa yang menurut Bu Yuni itu baik dan perlu dipertahankan dalam pembelajaran kemarin itu apa Bu? Saya lebih baik saya rasa sudah lebih baik tentang pembelajaran kontekstual yang saya berikan berdasarkan apa yang mereka butuhkan. Dan menurut saya karena hari akhir itu merupakan pemahaman yang tidak kompleks
konkret, jadinya saya menggunakan benda-benda konkret dalam media pembelajaran. Oke, baik. Itu terkait dengan apa yang sudah baik menurut Bu Yuni perlu dipertahankan. Kemudian Bu, yang kedua, apa hal yang sekiranya menurut Bu Yuni masih kurang dalam pembelajaran kemarin itu Bu, dan perlu perbaikan ke depannya? Yang kurang itu saya masih kurang dalam pemahaman pembelajaran siswa yang berdiferensiasi. Jadi mungkin penerapannya saat pembelajaran itu masih kurang sesuai dengan pembelajaran siswa yang berdiferensiasi, karena pemahaman saya terhadapnya itu masih kurang, belum sepenuhnya mengalami prosesnya, perencanaannya ataupun evaluasinya. Oke, baik. Jadi yang saya tangkap di sini terkait dengan yang ingin diperbaiki adalah bagaimana Bu Yuni melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi gitu ya, baik dari perencanaan, proses hingga evaluasinya gitu ya. Oke, baik. Kemudian saya ingin tanyakan di sini lagi Bu, terkait dengan area pengembangan yang Bu Yuni ingin lakukan. Bu Yuni kan tadi menyampaikan bahwa ada hal-hal yang perlu diperbaiki. Nah, di sini Bu Yuni punya strategi atau cara untuk melakukan perbaikan tersebut apa Bu? Mungkin saya akan mencoba lebih menggali ilmu atau menambah ilmu saya melalui pelatihan-pelatihan, atau mungkin bisa melalui KKP dan juga pelatihan di PMN misalnya Bu, atau ada kegiatan KKP atau pelatihan dari media sosial seperti YouTube dan lainnya untuk menambah pengetahuan dan kemampuan. Begitu sih, jadi yang saya tangkap ada 3 rencana yang akan Bu Yuni lakukan terkait dengan area pengembangan diri sendiri, yaitu dengan mengikuti pelatihan mandiri yang ada di BMN, kemudian mengikuti kegiatan KKG, dan juga belajar secara mandiri baik dari YouTube maupun dari IG dan media sosial lainnya gitu ya Bu. Nah, terkait dengan rencana tersebut, kira-kira kapan Bu Yuni akan melaksanakannya dan berapa lama targetnya? Tepatnya mungkin kalau target saya paling tidak 6 bulan harus selesai. Ya, semoga lancar ya Bu Yuni ya, terkait dengan pengembangan diri dari Bu Yuni sendiri. Nah, kira-kira siapa yang menjadi sumber inspirasi dari Bu Yuni, atau itu siapa yang bisa menyemangati atau memotivasi Bu Yuni untuk melaksanakan? Dari teman-teman guru saya, yang terutama yang saya rasa menjadi guru yang lebih baik dari saya. Nah, ini saya tidak merasa seperti itu ya Bu, kita sama-sama belajar ya. Saya pengennya mengajak Bu Yuni dan teman-teman lainnya untuk selalu belajar hal-hal yang baru terkait dengan perkembangan pendidikan, terutama dalam pembelajaran siswa-siswa kita. Ya, fokus tadi rencananya Bu Yuni mau mengakses platform Merdeka Mengajar, karena di sana banyak sekali yang kita dapatkan ya keuntungannya. Kemudian kita juga bisa mengaplikasikan apa yang kita pelajari melalui aksi nyata gitu ya yang ada di PMN. Nah, di sini terkait dengan rencana Bu Yuni tersebut, Bu Yuni punya yang namanya istilahnya seperti self reminder atau pengingat ya, seperti catatan atau jadwal khusus gitu. Nanti saya akan menyiapkan catatan-catatan terhadap jadwal-jadwal yang nanti yang saya gunakan sebagai pengingat buat saya agar tidak lupa, sehingga juga saya bisa lebih mudah mencapai apa yang saya inginkan. Ya, betul sekali, Bu Yuni selalu semangat untuk mengembangkan diri, karena sejauh ini ilmu yang kita dapatkan tidak ada yang tidak bermanfaat, jadi semuanya bermanfaat gitu ya Bu ya. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi yang kira-kira masih mengganjal gitu sih? Tidak berbeda. Oh ya, saya sampaikan terima kasih sekali lagi kepada Bu Yuni yang sudah
melaksanakan kegiatan mulai dari awal pra-observasi, observasi hingga pasca observasi. Ya, semoga dengan kegiatan ini bisa bermanfaat untuk kita, untuk diri maupun untuk siswa-siswa kita. Selamat bertugas kepada Bu Yuni dan terima kasih sudah memberikan kesempatan kepada saya belajar coaching supervisi akademik. Itu ya, semoga kedepannya kita menjadi guru-guru yang lebih baik lagi. Terima kasih Bu Yuni. Baik, terima kasih Bu Rofiq yang sudah memberikan waktu kepada saya untuk memberikan refleksi kegiatan pembelajaran yang dilakukan bersama Ibu Yuni. Baik, kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Yuni sudah sesuai dengan pembelajaran yang berdiferensiasi dengan kompetensi sosial emosional KSE dan berbudaya positif. Dengan materi yang disampaikan oleh Bu Yuni tadi, yaitu tentang hari kiamat atau hari akhir, sudah berjalan dengan sangat bagus. Dan selanjutnya kegiatan observasi yang dilakukan oleh Ibu Rofiqah sudah sesuai dengan alur tirta, ya, semuanya sudah masuk, sudah berjalan dengan baik. Kegiatannya semua sudah berjalan dengan baik dan lancar. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih Pak Amri. Demikian kegiatan pasca observasi dalam rangkaian kegiatan supervisi akademik yang saya laksanakan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan ataupun kesalahan dalam penyampaiannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.